Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 19661201096, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning, kelas 32 Manajemen. Baiklah, di sini saya akan memasuki mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya akan menyimpulkan bab 9, sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembayaran dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun tidak opsi, untuk digunakan oleh lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Financial lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lesi pada akhir masa kontrak mempunyai opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai yang disepakati. Dalam setiap transaksi leasing melibatkan tiga pihak utama, yaitu lessor, lesi, dan supplier. Lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hak ini yang memiliki hak kepemilikan atas barang, sedangkan lesi adalah perusahaan atau hak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Sedangkan supplier adalah pihak penjual barang yang disewa gunakan untuk usaha. Pihak yang terlibat dalam leasing ada 4 yang berkepentingan, yaitu lessor, lesi, supplier, dan bank. Penggolongan perusahaan leasing ada 3 bagian, yaitu independent leasing company, captive lessor, yang ketiga yaitu lessor broker atau packager. Proses mekanisme transaksi leasing. Definisi leasing yang telah dibatas pada bab ini dapat mengandung arti suatu perjanjian suatu pemilik barang lessor pada pemakai barang atau lesi. Mekanisme leasing merupakan dasar suatu transaksi leasing atau base lesi. Pihak lesi berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang. Dalam definisi, hanya 2 pihak yang terkait, yaitu lessor dan lesi. Dalam praktiknya, pihak sementara yang terlibat dalam selalu mekanisme transaksi leasing. Yang kelima yaitu teknik biaya leasing, terbagi atas dua jenis transaksi leasing, yaitu financial lease dan operating lease. Financial lease, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Financial lease dibagi dalam beberapa bentuk transaksi, yaitu direct financial lease, sale and leaseback, leveraged lease, syndicate lease, cash brother lease, vendor program. Operating lease atau sewa guna usaha adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lesi. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu sewa guna usaha dengan pihak opsi atau financial lease. Yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan, yang pertama yaitu pembiayaan penuh, yang kedua lebih fleksibel, yang ketiga sumber pembiayaan alternatif, yang keempat off balance sheet, yang kelima arus dana, yang keenam proteksi inflasi, yang ketujuh perlindungan akibat kemajuan teknologi, yang ke-8 sumber pelunasan kewajiban, yang ke-9 kapasitas biaya, yang ke-10 risiko keuangan, yang ke-11 kemudahan penyusutan, yang ke-12 pembiayaan proyeksi skala besar, yang ke-13 yaitu meningkatkan debit capacity. Baiklah, kita akan lanjut ke bab 10, yaitu modal venture. Modal venture adalah obligasi, konveksi atau convertible bond yang memiliki hak opsi untuk dilakukan dengan saham PPU. Ada 3 unsur modal venture, yaitu pertama, pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Yang kedua, profesional dalam pengelolaan investasi dan mencari jenis investasi potensial. Yang ketiga, perusahaan yang menentukan modal untuk usahanya. Manfaat bagi perusahaan adalah yaitu berhasil usahanya lebih besar, efisiensi pendistribusian produk manajerial, peningkatan bank stabilitas, peningkatan kemampuan untuk keuntungan, meningkatkan likuiditas. Karakteristik venture yang pertama yaitu modal venture merupakan equity, yang kedua merupakan investasi dengan perspektivitas jangka panjang, yang ketiga bersifat risk capital, yang keempat bersifat aktif, yang kelima bersifat sementara, yang keenam berupa capital gain dan dividen, yang ketujuh rate of return yang tertinggi. Sumber modal venture ada 5, yaitu investor perseorangan, investor institusi, perusahaan asuransi dan dana pensiunan, perbankan, dan lembaga keuangan internasional. Jenis modal venture ada 3, yaitu penyertaan modal langsung, semi equity financing, pembiayaan bagi hasil. Tahap-tahap pembiayaan ada 6, yaitu early stage financing, yang kedua expansion stage, yang ketiga trade around financing, yang keempat big financing atau mekanisme, yang kelima yaitu acquisition and management buyout financing, yang keenam turn around situation. Kunci keberhasilan modal venture ada 5, yaitu prioritas tinggi, yang kedua peraturan fleksibel, yang ketiga kualitas investasi, yang keempat memiliki keahlian manajerial, yang kelima mampu menggunakan instrumen keuangan.
Divestasi modal venture ada 5, yaitu penawaran melalui pasar modal, yang kedua menjual kepada perusahaan pasangan usaha, yang ketiga menjual perusahaan kepada perusahaan lain, yang keempat menjual perusahaan kepada investor baru, yang kelima melikuiditas perusahaan. Baiklah, cukup sekian presentasi kesimpulan dari bab 9 sampai 10. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.